ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin bersama-sama membaca syarah wasaya Luqman Al-Hakim li ibnihi. Penjelasan tentang masalah wasiat Luqman Al-Hakim kepada anaknya yang ini kita ambilkan dari muhadharah yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Yang beliau menjelaskan di dalam muhadharah ini penjelasan tentang apa yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-19. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayk ilayya al-masir wa in jahadaka 'ala an tushrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sahrah أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Dikatakan dalam syarahnya oleh Syekh Al-Allamah Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah, setelah beliau mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah amma ba'd. Kemudian beliau mengatakan faqad ahbabtu an nata'ammala fi hadhihi al-ayatil 'azimati fi hadhihi al-ayatil 'azimati allati jama'at baina al-'aqidah wal 'ibadah wal akhlaq wal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Dan kata beliau, sungguh saya sangat berkeinginan, sangat mencintai untuk memperhatikan ayat-ayat yang disebutkan di dalam surat Luqman ayat 13 sampai 19 tadi. Ayat yang azimah, ayat-ayat yang disebutkan dalam surat Luqman ayat 13 dan 19 ini adalah ayat-ayat yang sangat agung. Ayat-ayat yang mengumpulkan atau terkumpul di dalamnya pembahasan tentang akidah, tentang ibadah dan akhlak dan juga amar ma'ruf nahi munkar. Min a'zamil ayat allati yanbaghi an natadabbaraha wa nastafida minha aqidatan wa ibadatan wa akhlaqan. Ayat-ayat tersebut merupakan paling agungnya ayat, termasuk ayat-ayat yang sangat mulia yang sudah semestinya bagi kita semuanya untuk mentadabburinya dan untuk mengambil faedah dari ayat-ayat tersebut, baik yang berupa akidah, yang berupa ibadah,
ataupun yang berupa akhlak. Khonifuddin azanallahu wa iyyakum. Dalam keterangan ini Syekh rahimahullah memberikan anjuran dan mengingatkan kepada kita pentingnya kita untuk mentadaburi ayat. Karena Al-Quran tidaklah Allah turunkan sekedar untuk dibaca. Maka di sini Syekh rahimahullah tidak hanya menginginkan kepada kita untuk sekedar membaca saja, tidak, tetapi juga berusaha untuk mentadaburinya, berusaha untuk mengambil faedah dari apa yang dibaca dari ayat-ayat Al-Quran. Sehingga tujuan daripada membaca Al-Quran itu bukan sekedar untuk menghatamkannya, bukan maksud daripada membaca Al-Quran sekedar akan menyelesaikan dari awal sampai akhirnya tanpa ada keinginan untuk mendapatkan faedah, tanpa ada keinginan untuk mempelajari, memahami maknanya. Yang seperti ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hikmah diturunkannya Al-Quran. Allah taala berfirman, "Kitabun anzalna ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab." Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab yang barokah untuk kalian, untuk ditadabburi ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal itu bisa mengambil pelajaran. Sehingga dari ayat ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya maksud diturunkannya Al-Quran itu adalah untuk dipelajari, untuk ditadabburi. Artinya untuk kita berpikir apa maknanya, kita berpikir apa yang dikandung dalam ayat yang kita baca. Nah, sehingga kita bisa mengambil faedah dari ayat-ayat tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan hidayah, hidayatul irsyad, hidayatul taufiq. Kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang yang tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilarangnya, apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan. Ini semuanya akan bisa kita ketahui apabila kita mau mentadaburinya, kita mau mempelajarinya, memahaminya. Nah, barang siapa yang melakukan ini semuanya, maka dia akan mendapatkan apa yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, bahwasanya Al-Quran itu diberi sifat barokah. Kitabun anzalna ilaika mubarakun. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau dalam keadaan penuh kebaikan. Disifati oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran sebagai sesuatu yang mengandung banyak kebaikan, yang mubarakun, yang banyak barokahnya. Bagaimana kita bisa mendapatkan barokah tadi? Ya tentunya dengan membacanya, kemudian juga berusaha untuk memahami maknanya, kemudian berusaha untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui darinya. Nah, oleh karena itu Syekh rahimahullah di dalam muhadharah ini beliau mengatakan bahwasanya ini adalah ayat-ayat yang sangat agung. Surat Luqman ayat 13 sampai dengan 19 ini adalah ayat-ayat yang sangat agung yang semestinya kita mentadaburinya dan semestinya kita mengambil faedah darinya, baik itu faedah secara akidah ataupun secara ibadah ataupun dari sisi akhlak. Li'annana nata'allamu al-ilma lina'mal wa linatakallaq bima na'rifuhu min kitabillah wa min sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa min sunnati rasulillah wa siratihi sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa kita kok harus mentadaburinya, memahaminya? Kata Syekh, karena kita adalah
orang yang ingin belajar ilmu dan mengamalkannya. Dan kita ingin berakhlak dengan apa yang telah kita ketahui dari Al-Quran dan apa yang telah kita ketahui dari As-Sunnah, apa yang kita telah ketahui dari sirahnya Nabi SAW. Sehingga ilmu itu dipelajari untuk diamalkan. Ilmu dipelajari untuk kita berakhlak dengannya. Ilmu yang berupa Al-Quran, ilmu yang berupa As-Sunnah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Nabi SAW. Untuk apa kita pelajari? Untuk kita amalkan, untuk kita berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran, untuk kita berakhlak dengan akhlak yang ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Oleh karena itu ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, Aisyah mengatakan kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Maka kita mempelajari Al-Quran untuk kita berakhlak dengannya. Kita mempelajari ilmu untuk kita amalkan. Kalau ilmu yang kita pelajari tidak kita amalkan, ini justru akan menjadi hujjah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghukum kita, untuk mengazab kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Akan menjadi hujjah bagi Allah, telah sampai kepada engkau ilmu tapi engkau tidak mau mengamalkannya. Oleh karena itu para ulama menjelaskan ilmu itu ada dua. Ada ilmu lisan dan ada ilmu qalb. Ilmu yang hanya sebatas di lisan. Ketika dia ditanya, dia bisa menjawab. Dia tahu ketika ditanya apa kewajiban kepada Allah yang harus dilakukan dalam satu hari satu malam, berapa sholat dalam satu hari satu malam, dia tahu. Dalam satu hari satu malam diwajibkan untuk sholat 5 waktu, dia bisa menjawabnya. Dan dia tahu bahwa kewajibannya bagi laki-laki adalah apa? Dengan berjamaah. Dia bisa menjawabnya. Namun dia tidak melakukannya karena ilmunya hanya di lisan saja. Ilmunya hanya di lisan, dia tahu namun dia tidak mengamalkannya. Atau ketika dia ditanya apa kewajiban engkau kepada orang tua, dia pun bisa menjawab. Kewajibannya adalah berbuat baik, berbakti dan seterusnya. Namun sebatas hanya di lisan. Yang seperti ini, yang hanya sebatas di lisan, ini akan menjadi hujjah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Maka ilmu yang kedua adalah ilmu yang ada di hati. Ilmu yang membuat orang menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang takutnya kepada Allah membuahkan amalan, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Inilah ilmu yang ada pada para ulama yang membuat mereka takut kepada Allah dan mengamalkan ilmunya. Dan ini ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu bukan sekedar di lisan, tetapi sampai ke dalam hati, tertancap ke dalam hati, yang kemudian membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudian dia mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Oleh karena itu ulama disebutkan di dalam Al-Quran, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama, yang ilmunya itu membuat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu kita mempelajari ilmu untuk kita amalkan, untuk kita berakhlak dengannya. Kita mempelajari Al-Quran untuk kita amalkan, untuk kita berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Nah, disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Fatir ayat 23. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di sana ayat 29 sampai dengan ayat 30. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuqihim ujurahum
wa yuzidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, kemudian apa? Menegakkan salat, kemudian apa? Menginfakkan apa-apa yang Allah rizkikan kepada mereka, baik secara sir, secara tidak diketahui oleh orang lain, wa alaniyah, ataupun ketika diketahui oleh orang lain, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Mereka akan beruntung dengan amalan-amalan tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa orang yang tidak akan rugi, orang yang yatluna kitaballah, membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, dan mengamalkannya, menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan apa yang Allah rizkikan kepada mereka. Ini menunjukkan bahwasanya tidak cukup Al-Quran itu sekedar dibaca, namun harus dipahami dan kemudian diamalkan. Karena orang yang beruntung disebutkan dalam surat ini, ayat ini, adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, kemudian menegakkan salat, kemudian menginfakkan apa yang mereka rizkikan. Jadi mereka mengamalkan apa yang telah mereka baca dari Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang sempurna, dilebihkan balasannya, dilipat gandakan balasannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahi keutamaan-keutamaannya, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha membalas kebaikan. Demikian semestinya Al-Quran yang kita baca itu kita berusaha untuk mentadabburinya dan berusaha untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Apabila tidak, maka akan menjadi hujjah bagi kita. Nabi SAW bersabda, Al-Quranu hujjatun laka aw alaika. Al-Quran akan menjadi hujjah untuk kamu atau akan menjadi hujjah bagi kamu. Akan menjadi hujjah bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau akan menjadi hujjah bagi Allah untuk kita. Nas'alullah as-salamah. Ikhwana fi din, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini Syekh rahimahullah mengajak kepada kita untuk kita mentadabburi Al-Quran, untuk kita mengamalkannya dan berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Kemudian kata beliau, Allah tabaraka wa ta'ala yadhkuru ni'matahu 'ala Luqman. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan nikmatnya kepada Luqman. Yang dimaksud di sini adalah Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim. Masyhur bi hadzal wasf. Yang dimaksud dengan Luqman di sini adalah Luqman Al-Hakim. Luqman yang memiliki hikmah. Dikenal Al-Hakim karena dia adalah orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat menjadi orang yang memiliki hikmah. Masyhur bi hadzal wasf. Beliau Luqman itu terkenal dengan sifat ini, sifat Al-Hakim. La yuzkar illa wa yuqal Luqman Al-Hakim. Maka tidak disebutkan kalimat Luqman kecuali ditambahkan di sana Al-Hakim. Karena ini sifat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, li'anna Allah syahida lahu bi annahu qad ataahu al-hikmah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mensaksikannya bahwasanya dia itu adalah orang yang telah diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat Luqman ayat yang ke-12. Sebelum yang tadi kita baca dalam surat Luqman yang sebelumnya pada ayat yang ke-12-nya, Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad ataina Luqmanal hikmah." Dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman al-hikmah. Allah telah menyatakan bahwasanya Luqman ini diberi al-hikmah. Anishkur lillah. Kemudian Allah memerintahkan kepada Luqman untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yashkur fa inna ma yashkur li nafsi.
Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia telah berbuat baik pada dirinya, bersyukur untuk kebaikan dirinya. Wa man kafara, dan barang siapa yang tidak mau bersyukur, yang kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Seandainya tidak bersyukuri pun Allah tidak akan berkurang kesempurnaannya. Allah maha terpuji dan tidak akan berkurang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah maha kaya. Akhwana fid din, a'azani Allah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Luqman al-hikmah. Wa haitsu ataahu Allahu al-hikmah fa 'alaihi an yashkura Allah tabaraka wa ta'ala. Wa wada'a qa'idah. Fa qala subhanahu wa ta'ala wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Kata Syekh, karena Luqman telah diberi hikmah, maka Allah memerintahkan kepada Luqman untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Luqman ayat yang ke-12 tadi. Nah, walaqad ataina Luqman al-hikmah an yashkur lillah. Allah merintahkan kepada Luqman untuk bersyukur kepada Allah karena telah diberi hikmah. Kemudian Allah menyebutkan suatu faidah. Ya, ayat yang bisa menjadi faidah. Wa man syakara wa man yashkur fa innama yashkur li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia telah bersyukur untuk dirinya, untuk kebaikan dirinya. Nah, wa man kafara, barang siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid. Maka Allah itu maha kaya dan Allah maha terpuji. Ini faidah. Nah, itu apa? Li'anna al-faidah ta'udu alaihi. Allahu ghaniyyun hamid. Ini faidah yang penting. Inna syukrahu an-nas fali anfusihim wa in kafaru fa 'alaihim la yufiduhu syukruhum wa la yadurruhu juhuduhum wa kufruhum kama marra bina ghairu marrah wa minha ma dzakarna fi hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fadhurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ini satu kaidah, barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia sudah berbuat baik untuk dirinya, dan barang siapa yang kufur maka dia sudah berbuat jelek untuk dirinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada hamba-hambanya. Allah tidak butuh kepada syukurnya hamba-hambanya. Allah tidak butuh kepada ibadahnya hamba-hambanya. Namun yang butuh adalah hamba itu sendiri. Ibadah itu kembalinya manfaatnya untuk hamba itu sendiri. Bersyukur juga kembalinya untuk hamba itu sendiri. Orang yang tidak mau bersyukur maka akibatnya pun akan kembali kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala la tadurruhu ma'siyatu al-'asi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan terkena madarat dengan sebab maksiatnya orang yang berbuat maksiat. Wala tanfa'uhu ta'atul muti'. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan mendapatkan tidak akan mendapatkan manfaat ya, dengan sebab ketaatannya orang-orang yang taat. Orang yang taat manfaatnya akan kembali kepada dirinya. Orang yang bermaksiat akibatnya juga akan kembali kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala maha kaya, Allah Subhanahu wa taala maha terpuji. Baik hamba-hambanya itu memujinya, apakah hamba-hambanya bersyukur kepadanya, apakah hamba-hambanya kufur kepadanya, ini semuanya tidak akan mengurangi. Seandainya seluruh manusia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila semua hamba itu menjadi orang-orang yang bersyukur kepadanya, maka ini tidak akan menambahi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, maka ini perkara yang penting. Nah, wa hadhihi al-qa'idah mawjudah fil kitab was-sunnah. Kaidah yang seperti ini ada dalam Al-Qur'an, ada dalam As-Sunnah. Di antaranya disebutkan pula dalam surat Fussilat ayat 46, kata beliau, "Man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Barang siapa yang beramal saleh,
maka kebaikannya akan kembali kepadanya. Dan barang siapa yang berbuat kejelekan, maka akibatnya akan kembali kepada dirinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah berbuat zalim sedikit pun kepada hamba-hambanya. Orang-orang yang berbuat baik, yang beramal soleh, Allah akan lipatkan amalannya. Satu amalan akan dilipatkan menjadi 10, atau akan dilipatkan menjadi 700 kali lipat, atau bahkan akan dilipatkan menjadi berlipat-lipat tanpa ada hitungan. Dan apabila orang itu berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada dua kemungkinan. Kalau kemaksiatannya adalah bukan syirik atau di bawah syirik, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kemungkinan akan dibalas dengan hukuman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun sesuai dengan kesalahannya saja. Allah tidak akan berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Adapun balasan kebaikan, Allah akan lipat gandakan. Minimal satu kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kebaikan. Maka kembalinya kepada masing-masing orang yang melakukannya. Barang siapa yang beramal soleh, maka itu akan menjadi kebaikan bagi dirinya. Dan barang siapa yang berbuat kemaksiatan, maka akibatnya kejelekan itu akan kembali kepada dirinya pula. Akhwana fiddin, azanallahu wa iyyakum. Kemudian kata Syekh rahimahullah, asnallahu ala Luqman bi anna Allah qad wahadahu al-hikmah wa dzakara hadhihi al-qa'idah al-'azimah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuji Luqman dengan diberikannya hikmah kepada beliau. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kaidah yang sangat besar, kaidah yang menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan sangat sempurnanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempurnaan yang tidak bisa kita bayangkan. Kesempurnaan yang tidak bisa kita bayangkan. Kesempurnaan yang tidak akan bertambah dengan ujian dari kita dan dengan syukur yang kita lakukan. Dan kita tidak bisa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan yang semestinya. Tidak bisa. Kita tidak bisa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kesempurnaannya. Karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala kesempurnaan yang sangat besar, yang sangat tinggi, yang kita tidak mengetahui semuanya. Maka kaidah ini adalah kaidah yang sangat besar, kaidah yang menunjukkan bahwa kita itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang butuh kepada Allah, kita yang butuh untuk beribadah kepada Allah, kita yang butuh untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun kita, dalam keadaan apapun kita, setinggi apapun ilmu kita, sebanyak apapun amal kita, sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun kedudukan kita, itu kita adalah orang-orang yang lemah. Yang kita senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, butuh senantiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Summa bayyana ba'dal hikmah allati ataha Allahu li Luqman. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menyebutkan tadi, memuji Luqman dengan apa? Dengan diberikan kepadanya hikmah, dan setelah menyebutkan kaidah yang sangat besar, kemudian mulailah Allah menyebutkan apa hikmah-hikmah yang telah Allah berikan kepada Luqman. Disebutkan yang pertama, wa qala Luqmanu libnihi, ketika Luqman itu berkata kepada anaknya. Ini hikmah yang pertama. Apa perkataan Luqman kepada anaknya? Wa huwa ya'iduhu, dalam keadaan Luqman itu sedang menasihati anaknya. Apa nasihatnya? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah kezaliman yang paling besar. Akhwana fiddin azanallahu wa iyyakum, dikatakan oleh Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali, kata beliau, al-hikmah hiya wad'u syai' fi mawdi'ihi
Hikmah itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wa hadhihi min hikami Luqman wa min kulli da'iyatin hakimin yad'ul umura fi mawadhi'iha. Dan ini salah satu dari hikmahnya Luqman. Ya, salah satu dari hikmah yang Allah berikan kepada Luqman. Dan ini pula ya, hikmah yang semestinya ada pada setiap dai, pada setiap orang yang mengajak orang lain, yang ingin menasihati, yang ingin mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Yaitu apa? Meletakkan segala urusan pada tempatnya. Meletakkan urusan pada tempatnya. Wal anbiya kulluhum ulama. Dan seluruh para nabi adalah para ulama. Nabi itu semuanya adalah para ulama, hukama, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki hikmah. Orang-orang yang mengajak kepada Allah itu mestinya adalah orang-orang yang memiliki hikmah ketika mengajak tadi. Nah, yad'unal umur bi mawadhi'iha, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wa yasiruna bi da'watihim ala asasin hadhil hikmah. Maka semestinya semua orang yang mengajak kepada kebaikan harus berjalan di atas fondasi ini, harus berjalan di atas hikmah ini. Yaitu apa? Mengajak kepada jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kezaliman yang paling besar. Maka semestinya seluruh para dai dan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan harus membangun ajakannya di atas ini, di atas hikmah yang pertama yang ada pada Luqman, yang dia sampaikan kepada anaknya, yaitu apa? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman yang sangat besar. Di sini dengan takkid, ya. Inna syirka la dzulmun adzim. Sungguh kesyirikan itu sungguh kezaliman yang paling besar. Nah, kalau fi din Allah wa iyyakum, maka begitulah semestinya seorang dai itu harus memiliki hikmah di dalam mengajak kepada orang lain, atau ketika mengajak orang lain kepada kebaikan, dia harus memiliki hikmah. Harus kita pahami ya bahwasanya dakwah itu bukan perkara yang semudah membalik tangan. Dakwah itu bukan perkara yang gampang, artinya bukan perkara yang bisa asal dilakukan. Bukanlah dakwah itu perkara yang dilakukan dengan seenaknya. Tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah membuat aturan-aturan, telah membuat manhaj bagi apa yang harus diperhatikan oleh orang yang berdakwah. Tidak bisa dakwah itu seenaknya, ya, semaunya sendiri, tidak bisa. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dakwah ini, amalan yang sangat besar ini, kepada orang-orang yang paling mulia dari para nabinya, para rasulnya, yang kemudian dibawa oleh para ulama. Sehingga ini bukan sembarangan orang yang melakukannya. Artinya bukan seenaknya dia melakukan amalan yang sangat mulia ini. Harus dia mengikuti rambu-rambu, aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Yang maksudnya adalah untuk mengeluarkan manusia dari apa? Dari kegelapan kepada cahaya, untuk mengeluarkan manusia dari syirik kepada tauhid, untuk mengeluarkan manusia dari bid'ah kepada sunnah, untuk mengeluarkan manusia dari kekufuran kepada keimanan. Bagaimana orang bisa mengeluarkan manusia dari itu semuanya? Maka minimal dia pertama harus memiliki sifat ilmu, harus berilmu. Bagaimana dia bisa mengeluarkan orang dari kegelapan kepada cahaya kalau dia tidak berilmu? Bagaimana dia bisa mengeluarkan orang dari syirik kepada tauhid kalau dia tidak tahu tauhid, tidak tahu syirik? Bagaimana dia bisa mengeluarkan orang dari bid'ah kepada sunnah kalau dia tidak tahu bid'ah, tidak tahu sunnah? Bagaimana orang bisa mengeluarkan dari kekufuran kepada keimanan
kalau dia tidak tahu tentang hal ini. Maka di sini harus berilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, "Qul hadhihi sabili." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, mengajak kepada Allah. Maka di sini harus orang yang berdakwah juga memiliki sifat ikhlas. Ad'u ila Allah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengajak kepada dirinya. Ala basirah, dan harus di atas basirah, harus di atas ilmu. Oleh karena itu hikmah itu adalah ilmu itu sendiri. Mengajak berdakwah di atas hikmah artinya dia mengajak di atas ilmu. Nah, kalau tidak di atas ilmu, maka apa yang terjadi, ya? Kalau mengajak tapi tidak di atas ilmu, maka apa yang terjadi? Maka dia akan mengajak kepada hawa, mengajak kepada hawa nafsu, mengajak kepada taklid, mengajak kepada ta'assub, kepada fanatik, kepada pribadinya, atau kepada figur-figur yang dia inginkannya. Tidak mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengajak kepada kebenaran. Dia akan mengajak kepada hawa, akan mengajak kepada ghibah, akan mengajak kepada namimah. Karena dia tidak punya ilmu, maka majelis-majelisnya ya isinya adalah mengajak kepada hawa nafsu, mengajak kepada taklid, mengajak kepada ghibah, kepada namimah. Sehingga dia disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk kaum muslimin. Kaum muslimin diajak untuk sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Mungkin akan lebih banyak memperhatikan orang daripada memperhatikan dirinya sendiri. Sebagian orang dalam majelis-majelisnya bukan memberikan manfaat, bukan memberikan tambahan ilmu, tetapi sibuk melihat aibnya orang, membicarakan tentang aib-aibnya orang, menilai tentang orang, disibukkan dengan seperti itu. Mereka sebagian ingin seperti a'immah jarh wa ta'dil, ingin seperti para imam-imam jarh wa ta'dil, namun tanpa ilmu, tanpa wara', tidak punya ilmu, tidak punya wara', tidak punya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang dilakukan bukan nasihat, tetapi yang dilakukan adalah apa? Adalah ghibah. Yang terjatuh, yang dilakukan akhirnya ghibah. Yang hadir diajak untuk bersama-sama melakukan ghibah dan bukan lagi melakukan nasihat. Ini ibarat orang, dia ibarat orang yang ibarat seekor burung, anak burung yang masih kecil, tapi ingin seperti burung yang sudah besar, ingin terbang, melompat tanpa punya sayap, akhirnya jatuh. Maka di sini butuh ilmu, butuh wara', sehingga disibukkan kepada perkara-perkara yang bermanfaat, menjadi orang-orang yang mengajak orang, bukan malah menjauhkan orang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mengajak orang kepada kebenaran, mengajak orang kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang kepada perkara-perkara yang bermanfaat, perkara-perkara yang nantinya akan membuat manusia kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mengetahui agama Allah Subhanahu wa taala, mengetahui tauhid, mengetahui perintah-perintah Allah, mengetahui kewajiban salat, bagaimana cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seterusnya. Dan bukan kemudian mengajak kepada perkara-perkara yang justru akan membuat orang semakin tidak paham atau semakin bingung terhadap agama ini. Yang dia sampaikan adalah perkara-perkara yang justru membuat kaum muslimin jadi bingung terhadap agamanya. Maka semestinya tidak demikian. Seseorang berusaha untuk membangun dakwahnya di atas hikmah, sebagaimana yang Allah berikan kepada Luqman, yang Allah puji beliau dan diberi sifat hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Al-Allamah Rabi' Ibn Hadi hafizahullah taala, "Faminal hikmah", termasuk daripada hikmah, an tabda bi ahammil umur fa ahammuha. Termasuk dari hikmah adalah seorang mengajak pada perkara yang paling penting terlebih dahulu.
Kemudian setelah itu apa? Yang penting berikutnya. Kama fi hadits Mu'adz, sebagaimana yang tersebutkan dalam hadis Mu'adz radhiyallahu anhu, alladhi huwa bayanu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liman hajid da'wah ila Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis hadis Mu'adz bin Jabal, yang dalam hadis itu sebetulnya di situ ada manhaj, ada keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang manhaj dakwah. Bagaimana seorang itu berdakwah. Ini disebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Yaitu apa? Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi kaum dari ahlul kitab. Nah, maka dari kalimat ini juga kita tahu Nabi memberitahukan siapa yang mau didakwai. Mereka adalah di ahlul kitab. Sehingga di sini memberikan faedah kepada kita bahwa seseorang itu harus mengetahui pula siapa yang diajak bicara, siapa yang mau didakwai, sehingga tidak disamaratakan antara tulabul ilm dengan orang-orang awam, antara anak-anak dengan orang tua dilihat, sehingga apa yang dia sampaikan itu bisa dipahami, dan bukan justru sebaliknya malah membuat orang itu kemudian lari dari apa yang dia ajak. Akhwanakuddin azza wa iyyakum. Maka di sini setelah Nabi mengatakan engkau akan mendatangi ahlul kitab, kemudian Nabi memberikan perintah kepada Mu'adz, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Maka jadikanlah yang pertama kali engkau sampaikan kepada ahlul kitab. Pertama kali yang engkau sampaikan kepada mereka adalah persaksian bahwasanya la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai dengan tauhid, dimulai dengan keterangan tentang tauhid dan menjauhkan orang dari syirik. Summa dzakara as-shalah, summa az-zakah, kemudian itu baru menyebutkan tentang apa? Salat, kemudian menyebutkan tentang masalah zakat. Begitu. Dakwah itu dimulai dari yang paling penting, dan tidak sebagaimana yang kita dapatkan pada sebagian kaum muslimin, sebagian firqah yang ada sekarang ini. Ini menjadi bukti bahwasanya apa yang dilakukan ketika tidak mengikuti manhaj ini dalam berdakwah, hasilnya tidak ada. Kita lihat firqah-firqah yang justru malah menutup pintu ini, menutup pintu berdakwah kepada tauhid. Maka tidak ada hasilnya, dan yang muncul adalah fitnah-fitnah dan semakin berpecahnya kaum muslimin dan semakin jauhnya kaum muslimin dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika justru manhaj dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada sahabat untuk memulai dengan tauhid, ini justru ditutup oleh sebagian firqah, dan mereka merubah dakwahnya dengan mengajak kepada yang lainnya. Mengajak kepada yang lainnya seperti mengajak kepada diterapkannya hukum syariat untuk manusia, diterapkannya hukum hudud. Orang yang apa? Yang mencuri dipotong, orang yang berzina dirajam. Nah, ini yang senantiasa diteriakkan oleh sebagian firqah dari kalangan kaum muslimin. Nah, menginginkan untuk ditegakkan hukum antara manusia dengan manusia. Yang mencuri miliknya orang minta dipotong tangannya, yang berbuat zina meminta ditegakkan hukum di antara manusia dengan manusia, hukum hudud. Nah, sementara tidak mau menetapkan, tidak mau menerapkan hukum terhadap orang yang berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menuntut ditegakkannya hukum terhadap orang yang berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kezaliman yang paling besar, yaitu apa? Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya orang-orang musyrik itu yang harusnya diterapkan dulu kepada mereka hukum. Kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang yang beribadah kepada al-awthan, beribadah kepada kubur, kepada orang-orang yang memalingkan al-asma wa sifat dari makna yang sebenarnya, ditakwilkan. Nah,
Ini yang tersebar di kalangan kaum muslimin sekarang ini tidak dituntut untuk diperbaiki. Mana yang lebih penting dan mana yang lebih berbahaya dari orang-orang yang berbuat syirik dengan orang-orang yang mencuri, dengan orang-orang yang berzina? Mana yang lebih berbahaya? Tentunya adalah syirik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kecuali kalau dia bertobat sebelum matinya. Tapi kalau tidak bertobat, Allah tidak akan mengampuni. Adapun yang di bawah syirik dari zina, dari mencuri, berjudi, riba dan yang lainnya, innallaha la yaghfiru an yushraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni yang di bawah syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Sehingga jelas ini yang sesuai dengan hikmah, mendahulukan yang paling penting. Bukan berarti tidak penting, bukan berarti kita katakan tidak penting menegakkan syariat ya, yang berkaitan dengan hudud. Tetapi ada yang harus didahulukan, ada yang lebih penting harus kita dahulukan, yaitu menegakkan syariat, menghukumi orang-orang musyrik, ya, untuk menerapkan hukum kepada orang-orang musyrik, untuk menghilangkan syirik di muka bumi ini, untuk menghilangkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang mestinya harus diperbaiki dan ini yang paling berat dan ini yang sesuai dengan akal. Ini yang sesuai dengan akal. Meskipun kita lihat kerusakan yang berkaitan dengan mencuri di mana-mana, riba di mana-mana, korupsi di mana-mana. Nah, namun meskipun banyak, namun tidak sebesar dosanya syirik. Nah, kalau seseorang misalnya dihadapkan dengan dua musuh yang satunya sangat berbahaya, satunya berupa ular, yang cuma satu saja misalnya. Kemudian di sana juga ada musuh yang berupa semut dengan jumlah berjuta-juta semut ingin menyerang kita. Mana yang mau kita selesaikan dahulu? Tentunya kita akan menyelesaikan musuh yang paling berat terlebih dahulu. Nah, itu kita bunuh dulu ularnya, baru kemudian kita menyelesaikan dengan semut-semut tadi. Maka semestinya begitu pula dalam memperbaiki umat ini. Dalam memperbaiki umat ini mengikuti manhaj yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan telah ditetapkan juga di dalam Al-Quran sebelumnya, yaitu kita mengajak kepada tauhid dan mengingatkan orang dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah amalan yang paling besar. Orang yang mengajak tauhid ini telah mengajak kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memulai dakwahnya dengan mengajak kepada tauhid, dia telah mengikuti dakwahnya seluruh para nabi. Kalau kita lihat ayat-ayat yang menjelaskan dakwahnya para nabi, ya, maka kita akan dapatkan seluruh para nabi, ya. Nabi Nuh, Nabi Hud, ya, Nabi Saleh, Nabi Syuaib. Kita akan dapatkan dalam ayat-ayat semuanya mengajak kepada tauhid dalam dakwahnya, mendahulukan tauhid. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi an i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Dan sungguh telah kami utus Nuh kepada kaumnya, dan Nuh mengatakan kepada kaumnya, "Ya qaumi, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian beribadah kepada selainnya." Ini tauhid. Kemudian ketika mengisahkan tentang Hud kepada kaumnya, yaitu Ad, wa ila Adin aqahum Huda qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sama juga mengajak kepada kaumnya dengan mengatakan ya qaumi i'budullah, wahai kaumku beribadahlah kalian kepada Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak boleh bagi kalian untuk beribadah kepada selainnya. Ketika Allah menceritakan dalam Nabi Saleh, Allah mengatakan wa ila samud aqahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sama juga seperti dakwahnya nabi sebelumnya, Nabi Hud, Nabi Nuh, mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kepada yang lainnya. Wa qala wa ila madyan aqahum syu'aiba. Begitu pula ketika Allah menceritakan tentang Nabi Syuaib, mengatakan qala ya qaumi ibudullah, wahai kaumku beribadahlah kalian kepada Allah, ma lakum min ilahin ghairuh,
Tidak boleh kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang yang mengajak kepada tauhid, dia telah mengajak kepada agamanya para rasul. Dan orang yang tidak mengajak kepada tauhid, meskipun dia mengajak kepada amalan yang lainnya, mengajak kepada salat, melarang dari riba, melarang dari judi, melarang dari mencuri, namun dia tidak pernah mengajak kepada tauhid, tidak mengajak kepada orang agar menjauhi syirik, maka dia belum mengajak kepada agamanya Rasulullah SAW, dan belum mengajak kepada seluruh agamanya para nabi bahkan. Karena seluruh agamanya para nabi sebagaimana dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul. Apa dakwahnya? An ya'budullaha wajtanibut taghut. Mereka itu mengajak manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan syirik, meninggalkan segala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ajakan yang paling tinggi. Ini adalah ajakan yang paling tinggi. Karena dari cabang-cabang keimanan, tauhid itu adalah cabang yang paling tinggi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam iman, bahwasanya iman itu adalah bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittun syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Nabi mengatakan fa'afdaluha la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lainnya fa'alaha la ilaha illallah. Paling tingginya adalah la ilaha illallah. Maka orang-orang yang mengajak kepada tauhid, mereka adalah paling afdalnya manusia, paling tingginya manusia dalam ajakannya, mengajak kepada perkara yang paling mulia, mengajak kepada perkara yang paling tinggi. Nah, maka ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang mengajak kepada tauhid. Dan ini bukan perkara yang diberikan sesaat kemudian berhenti, tidak. Dakwah kepada tauhid adalah dakwah yang terus dan tidak berhenti. Terus diajak orang kepada tauhid, meskipun kemudian dia sudah bertauhid dan kemudian kita sampaikan kepadanya masalah sholat, masalah puasa, tidak kemudian dikatakan berhenti dakwah tauhid, tidak, terus. Tetap saja ketika ada kesempatan-kesempatan menyampaikan tauhid, harus disampaikan masalah tauhid. Karena sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sampai akhir hayat beliau, sampai menjelang wafatnya beliau SAW, beliau masih mengingatkan kepada umatnya untuk bertauhid. Nah, ketika beliau dalam masa-masa hendak wafat kurang lebih 5 hari, beliau mengingatkan kepada umatnya dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di antara yang disebutkan dalam wasiatnya adalah apa? Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Ala fala tattakhidu al-qubur masajid. Fa inni anhaakum an dzalik. Ini menjelang wafat beliau sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari, 5 hari disebutkan dalam riwayat tadi, menjelang wafat Rasulullah SAW mengingatkan masalah tauhid. Yaitu apa? Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian, yang dimaksud di sini adalah Yahudi dan Nasara. Orang-orang sebelum kalian itu mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Maka janganlah kalian meniru mereka. Jangan kalian itu menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Apakah beribadah di kuburan ataukah kuburannya dibangun di masjid yang merupakan tempat ibadah? Fa inni anhaakum an dzalik. Karena sesungguhnya aku melarang yang demikian tadi. Akhwana fiddin, a'azzanallahu wa iyyakum. Maka demikianlah manhaj dakwah, manhaj dakwah para rasul, manhaj dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para rasul sebelumnya. Dan inilah yang dimaksud dengan hikmah dakwah. Dengan hikmah harus dimulai dengan yang paling penting, kemudian setelah itu baru yang penting berikutnya. Nah, insyaallah kita lanjutkan mengambil beberapa faedah dari apa yang diterangkan oleh Syekh Al-Alamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala pada kesempatan yang akan datang.
Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.